SMK NSAP. Yes! Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Kita bertemu lagi pagi ini di ruangan UNBK SMK Negeri 1 Tualang. Sebelumnya puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini, dan salawat beriring salam kita panjatkan buat Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan banyak bersalawat kita mendapat syafaat di akhirat kelak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah hadir pada kesempatan hari ini, sudah memenuhi undangan saya untuk menghadiri acara diseminasi penerapan budaya positif yang saya lakukan untuk memenuhi tugas dan aksi nyata saya sebagai seorang guru penggerak. Dan sebelumnya nanti saya akan sampaikan visi dari guru penggerak yang sudah saya rumuskan. Visi dari saya yang sudah dirumuskan yaitu mewujudkan generasi unggul berkarakter dan inovatif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, visi yang sudah dirumuskan ini nantinya akan mendukung visi sekolah kita, yaitu menciptakan generasi unggul berkarakter dan mempunyai daya saing. Nah, prakasa perubahannya jadi untuk mewujudkan, kita perhatikan dulu videonya. Oke. Jadi untuk mewujudkan visi tadi banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi tidak semuanya bisa kita lakukan secara sekaligus gitu. Jadi kita pilih saja satu perubahan apa yang akan saya lakukan khususnya untuk mewujudkan visi tersebut. Saya ambil yang paling simpel, yaitu mewujudkan kebiasaan 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun pada anak dalam membentuk karakter baik. Nah, kenapa memilih ini? Sebenarnya dilatar belakangi bahwa ternyata walaupun ini sudah kita lakukan, ya kan mungkin Bunda, dari kita anak kita lahir, pasti kita udah mengajarkan bagaimana senyum, salam, sapa, sopan, dan santun kepada orang lain. Tapi pada kenyataannya, seperti kita lihat di sekolah, belum semua anak kita melakukan itu, paling cuma baru 5% atau berapa persen. Contoh nyatanya kalau kita lewat di depan kelasnya, kadang ada yang betul tidak menegur gurunya atau tidak tersenyum, atau malah kadang tidak menganggap ada gurunya lewat atau apa. Nah, sebenarnya perubahan kecil ini saja yang kita lakukan dalam bayangan kita. Kalau misalnya ini sudah kita lakukan, ketika kita memasuki kelas atau bertemu anak-anak dari depan kelas, ketika kita menunggu anak di depan, mereka datang ketemu kita, ibu, salam, senyum gitu, seperti suasana kelasnya menjadi suasana sekolah lebih terasa nyaman seperti itu. Berikutnya, nah kali ini kita akan belajar tentang motivasi perilaku manusia. Nah, ternyata manusia itu melakukan sesuatu itu karena ada motivasi yang ada dalam dirinya untuk melakukan sesuatu itu. Dibagi 3. Jadi baik anak ataupun kita sebagai manusia, ternyata yang pertama ada sesuatu yang kita lakukan. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, kalau kita dari guru, aku pagi ini datangnya pagi lah supaya nanti tidak dimarahin kepala sekolah. Berarti itu kan intinya kita bukan ingin patuh ke peraturan, tapi menghindari ketidaknyamanan kalau nanti dimarahin kepala sekolah. Itu yang pertama. Nah, begitu juga dengan anak. Aku kerjakan tugasnya biar ibunya nggak marah atau biar nggak dihukum. Nah, seperti itu. Terus ada motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya datang tepat waktu supaya nanti di akhir pembelajaran dapat hadiah, dapat pujian atau apa seperti itu. Itu motivasi yang kedua. Selanjutnya motivasi yang ketiga, ini yang sebenarnya harus kita miliki. Motivasi intrinsik atau internal dari dalam diri kita. Biasanya datang tepat waktu bukan pengen
mendapatkan pujian, saya datang tepat waktu bukan karena menghindari supaya nggak kena marah, bukan. Ya saya memang harus datang tepat waktu seperti itu. Sama juga dengan anak, saya mengerjakan tugas dari guru ini, ya karena saya harus kerjakan, ini kewajiban saya, bisa seperti itu. Ternyata Bapak Ibu guru hebat, kita selalu melakukan beberapa posisi kontrol terhadap anak dalam hal ketika anak itu melakukan kesalahan. Posisi kontrol kita yang pertama biasanya adalah penghukum. Penghukum itu contohnya, misalnya dia datang terlambat. Nah, kamu kenapa terlambat? Ayo sana, keliling lapangan, misal. Atau pungut sampahnya, misal. Nah, itu berarti kita berada di posisi penghukum. Apakah kita melakukannya? Ya. Oke, yang berikutnya adalah posisi pembuat rasa bersalah. Nah, ini sebenarnya paling sering juga kita lakukan. Contoh, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kamu mau. Jadi kita seperti kamu mau kalau ibu kecewa kalau kamu nggak mengerjakan tugas. Atau misalkan kamu jangan keluar kelas dong. Nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Kamu nggak kasihan sama ibu kalau ibu nanti dimarahin kepala sekolah atau guru piket. Sering kita melakukan itu. Ada juga, ya. Terus selanjutnya teman. Posisi kontrol sebagai teman. Mungkin di satu sisi kalau kita sebagai teman itu berarti misalnya, hai bro, kok terlambat? Ngapain tadi kalau nggak bisa terlambat ke sekolah gitu. Mungkin dalam posisi itu anaknya akan senang. Oh ya, nggak dimarahin gurunya, tapi di sisi lain dia akan memilih gurunya. Jadi aku kalau terlambat sama ibu itu nggak apa-apa kok, ibu itu misalnya bestie sama aku, pasti nggak kena marah gitu. Tapi di guru lain dia berbeda sikap. Nah, itu negatifnya kalau kita berada di posisi teman. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Nah, pemantau ini misalnya ketika dia terlambat atau ketika dia tidak mengerjakan tugas, langsung kita bilang, nah, kamu tahu kan konsekuensinya ketika kamu tidak mengerjakan tugas? Kemarin kita sudah buat kesepakatan kelas, tidak mengerjakan tugas satu kali, misalnya misalnya kamu harus mencuci kamar mandi, ada konsekuensinya. Nah, seperti itu. Kita juga sering melakukan itu. Kalau datang ke sekolah, misalkan 5 menit, kamu ngapain? Nah, itu berarti posisi kita pemantau. Nah, selanjutnya ini posisi sebagai manajer. Inilah yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai seorang guru. Jadi apa itu posisi manajer? Jadi intinya kalau posisi manajer, kita bersama-sama murid menyelesaikan, kan berarti kan ada permasalahan itu. Kalau dia terlambat, ini masalahnya apa sih? Kenapa bisa terlambat? Nah, jadi kita bersama murid menyelesaikan masalah itu, tidak memarahinya atau misalkan tidak memberi hukuman dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya tujuan dari posisi manajer ini pada akhirnya solusi dari anak tadi kita bisa dapat gitu. Misalnya kalau dia terlambat, karena mungkin setiap pagi dia harus ngantarin mamanya ke pasar dulu, kan kita nggak tahu. Jadi kita harus sama-sama saling berkolaborasi sama anak untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Kita akan mempelajari tentang segitiga distribusi. Tadi kan yang terakhir kita belajar posisi kontrol manajer. Nah, sekarang adalah dari kelanjutan dari posisi kontrol manajer tadi itu adalah kita melakukan, kalau anak melakukan pelanggaran, kita akan melakukan pendekatan atau penyelesaian dari masalah anak tadi dengan namanya segitiga restitusi. Hebat, demikianlah kegiatan diseminasi kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kedatangannya dan mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk sama-sama dapat mewujudkan penerapan budaya positif di sekolah kita ini sehingga visi dari sekolah kita dapat terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpakaian rapi, disiplin. Oke, terus kalau datang ke dulu disiplin. Disiplin ya. Terus apa lagi? Mengasihi teman. Itu berarti apa?
Ya, sama menyayangi. Terus apa lagi? Menyayangi teman. Terus makan pada waktunya, tidak makan disiplin. Menghormati orang lain juga tidak? Enggak boleh itu kalau dia makannya sendiri. Semangat di dalam kelas. Tanggung jawab. Semangat di dalam kelas, semangat. Itu berarti dia masuk ke dalam bersikap positif. Jadi dia selalu bersikap positif dimanapun, bersemangat, tersenyum, happy. Ya, berarti bersikap positif. Apalagi tadi? HP dibawa pada saat pelajaran tertentu saja. Disiplin. Menghormati juga kan? HP-nya mengganggu kan juga menghormati orang lain. Jadi. Apalagi? Tertib di kelas. Selalu tersenyum. Selalu tersenyum dan ceria. Mana tadi apa? Oke, tanggung jawab. Selalu tersenyum itu berarti tadi apa? Bersikap. Berkata yang sopan. Menghormati orang. Sudah ya. Jadi inilah keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Mari kita sepakati bersama-sama keyakinan kelas 10 pemutaran 1 yang pertama disiplin, menyayangi teman, selalu bersikap positif, menghormati orang lain dan bertanggung jawab. Mengambil peran teman. Tanggung jawab boleh, berarti dia tidak mengembalikan kan? Terus tidak menghormati juga, itu salah orang lain. Nah, terus apa lagi misalnya? Tidak bersikap positif. Ya boleh, sama. Terus kalau misalnya kalau kita udah lambat dan tahu ya, tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Tidak tanggung jawab. Terus apa lagi? Terus misalnya nih, kalau ibu lagi menerangkan di depan, terus kamu nggak mendengarnya, ini misalnya sama teman. Tidak sopan. Ya tidak menghormati, ya tidak sopan kan maksudnya kalau kita menghormati orang lain kan berarti kita sopan santun. Paham ya? Nah, selalu tersenyum. Karena Udahnya jangan berpuasa.